إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kita kemarin sudah bahas ayat itu ya, tafsirnya ayat 54 sampai 57, tapi buhusnya belum. Nah, نرتب الفاتحة أولا. فاتحة الحجر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وزوجه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya, mengenai penjelasan dari ayat yang kita baca tadi sudah kita terangkan di minggu lalu. Sekarang kita memasuki buhus. Ini buhusnya cukup panjang karena mu'alif menguraikan dari berbagai ayat yang penuh hikmah yang terkandung di ayat 54 sampai 57 ini. Yang pertama adalah ya buhuthun al-awwal kaifa istajaba Yusufu li talabi taghuti zamani. Kenapa kok Nabi Yusuf mau menerima permintaan pemimpin yang taghut? Ya, pemimpin taghut zamannya. Arti pemimpin tiran di zamannya seperti itu. Kenapa seperti itu? Ini dibahas ya. بالنسبة للآية المتقدمة فإن أول ما يجلب إليها النظر هو أنه كيف لبى يوسف هذا النبي العظيم طلب طاغوت زمانه وتعاون معه وتحمل منصب الوزارة أو الإشراف على خزينة الدولة. Sehubungan dengan ayat yang lalu, yaitu ayat 54 ya, sampai 57. Hal yang pertama yang menarik perhatian adalah bagaimana mungkin Nabi Yusuf itu bisa memenuhi, ya, Nabi yang agung ini bisa memenuhi permintaan seorang taghut di masanya. Wa ta'awana ma'ahu, dan dia bekerja sama bersamanya, wa tahammala mansibal wazarah,
dan dia juga mengemban kedudukan sebagai wazir, awal isyraf atau sebagai pengawas gitu, ala khazinatil daulah, pengawas perbendaharaan negeri. Jawabu hadha su'al fil haqiqati yumkinu fi nafsil ayat as-sabiqah. Jawaban atas pertanyaan ini pada hakikatnya ada di ayat itu sendiri, ayat yang sudah lalu ini. Fa innahu qad tahammala hadhil mas'uliyah bi'unwan annahu hafidhun alim. Sungguhnya Nabi Yusuf dia sanggup menerima tanggung jawab ini atas dasar karena dia adalah hafidhun alim. Orang yang bisa menjaga perbendaharaan negeri tersebut, lagi juga memiliki kapabilitas, memiliki pengetahuan bagaimana mengelola khazinatul daulah tersebut. Kay yahfadha baital mal al-mutadammin li amwali asy-sya'bi wa yastathmiruhu fi sabili manafi'ihim, yaitu dengan kapasitasnya dan kapabilitasnya ini hafidhun alim, ya, bagaimana dia bisa menjaga harta yang di sana terkandung harta rakyat, dan bagaimana dia bisa mengembangkannya untuk demi kemanfaatan mereka atau kemaslahatan mereka. Wa bi khassatin huquqat tabaqatil mahrumah wallati ghaliban ma yastawli 'alaiha al-mustakbirun. Terutama sekali dia bisa menjaga hak-hak orang-orang atau tingkatan-tingkatan al-mahrumah yang selalu termarginalkan, yang selalu terhalang mendapatkan jatah dari harta rakyat tersebut, ya. At-tabaqatul mahrumah, ya. Jadi maksudnya terutama sekali yaitu lapisan tingkatan rakyat kecil, ya, yang mereka selalu termarginalkan, selalu terpinggirkan, nggak mendapatkan kesempatan untuk dan peluang untuk bisa berkembang, berusaha dan seterusnya. Wallati ghaliban ma yastawli 'alaihal mustakbirun, dan yang biasanya mereka selalu dikuasai oleh orang-orang yang sombong tersebut. Nah itu, jadi bagaimana kalau dengan Nabi Yusuf bisa mengelola perbendaharaan negara, dia bisa bantu itu orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Ya. Idhafatan ila hadza fa innahu an tariqi ma'rifatihi bi ta'bir ar-ru'ya kama dzakarna. Terlebih lagi, sungguhnya melalui pengetahuannya dengan takbir mimpi seperti yang sudah kita sebutkan. Kana ala ilmin bil azmatil iqtisadiyyati syadidati allati sawfa ta'sifu bisya'bil misri. Ya, dengan pengetahuannya, dengan takbir mimpi tersebut, Nabi Yusuf ini memiliki pengetahuan yang cukup tentang al-azmah al-iqtisadiyah, krisis ekonomi asyadidah yang dahsyat, allati sawfa ta'sifu bisya'bil misri, yang akan menerpa bangsa Mesir tersebut. Bihaitsu laula at-takhtit ad-daqiq, laula at-takhtit ad-daqiq wal isyraf al-mubashir 'alaiha lamatat jama'atun katsiratun min asy-sya'bi. Di mana sekiranya tanpa ada perencanaan, planning yang teliti, wal isyraf al-mubashir, begitu juga tanpa adanya pengawasan secara langsung, ya, terhadap pemanfaatan, penggunaan dana dan harta negara tersebut, lamatat jama'atun katsiratun minasyabi, pasti banyak rakyat akan meninggal. Gitu. Itu ya tujuannya, karena seperti itu, ya. Fabina'an ala hadza fa inna inqadha hayatil ummati wal ihtifadhu bi arwahi sya'bin bari'in yaqtadi ay yastafida Yusufu min hadhihi al fursati allati utihat lahu wa yastaghallaha
ya, wa yastaghil laha li ajli khidmati jami'i afradi sya'b. Atas dasar ini, maka menyelamatkan kehidupan masyarakat dan menjaga semangat sya'b, ya, menjaga semangat bangsa, bari'in, sya'bin bari, bangsa yang, ya, atau rakyat, menjaga semangat rakyat yang tidak berdosa. Bari, ya. Yaqtadi ayyastafida Yusuf min hadhil fursah. Maka Nabi Yusuf ini harus mengambil kesempatan ini. Allati utihat lahu, yang telah diberikan kepadanya. Wa yastaghillaha li ajli khidmati jami'i afradil sya'bi, dan dia harus menggunakan sebaik-baiknya untuk berkhidmat kepada setiap anak bangsa. Seperti itu. Bi khassatin al-mahrumina minhum. Terutama sekali itu orang-orang al-mahrumin, arti orang-orang yang lemah, orang-orang yang fakir. Al-mahrum kan yang sering di Al-Quran disebutkan, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. As-sa'il itu tukang minta-minta, orang yang meminta ini itu biasa kita sebut fakir. Wal mahrum itu adalah miskin. Orang-orang miskin, orang yang berusaha, orang yang bekerja tapi nggak mencukupi dia punya penghasilannya. Dia nggak mau minta-minta, ya, karena dia menjaga kehormatan dirinya, ya. Tapi dia tetap berusaha. Ini, ya, al-mahrumin, ya. Nah, terutama mereka ini al-mahrumin, terkadang berusaha tapi usahanya ditutup, seperti itu. Dihambat, ya. Sehingga mereka, ya, menderita. Ini, ya, dibantu, ya, seperti itu. Mereka perlu dibantu. Haitsu innahum 'adatan ma yakununa awwala dhahaya al-azmatil iqtisadiyah wa aktsaral mutadarrinina min al-ghala. Ya, di mana mereka ini adalah biasanya yang akan menjadi orang pertama yang menjadi korban dari krisis ekonomi. Mereka lah yang terdampak, yang paling terdampak dari krisis ekonomi ini. Wa aktsarul mutadarririn minal ghala, dan orang yang paling, ya, banyak mendapatkan madarat dari, ya, mahalnya barang-barang. Al-ghala, ya, tingginya dari kata ghali, ya, dari tingginya harga barang-barang. Mereka lah yang terkena. Kalau orang-orang kaya enggak, ada krisis, mereka banyak simpanannya seperti itu. Nah, inilah, ya, sama persis seperti kondisi, ya, 10 tahun yang lalu seperti itu. Bagaimana harta, ya, di Indonesia maksudnya, harta, ya, itu banyak, ya, berputar di kalangan orang-orang kaya, ya, konglomerat seperti itu. Tapi, ya, ke bawahnya sedikit. Sekalipun ada bansos, bantuan, itu pun terkadang diselewengkan, kasusnya masih tertutup, ya. Dan juga, ya, dengan tujuan politik, ya. Bagaimana itu ciri dari orang-orang munafik disebutkan di surat Al-Munafiqun. Mereka itu tidak mau memberikan bantuan kepada orang miskin. Biarkan, la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah. Mereka mengatakan di antara sama mereka, jangan kalian bantu orang-orang yang berada bersama Rasulullah SAW. Karena orang yang berada di sekeliling Rasulullah adalah orang-orang miskin. Jangan dibantu, biarkan mereka lapar. Nah, ketika lapar, orang kalau lagi lapar gampang dikendalikan, ya, gampang diperdaya. Sehingga Sayyidina Ali pun pernah mengatakan, kadal faqru ayyakuna kufra. Nyaris kefakiran itu bisa membawa kepada kekafiran. Oleh karena itu, inilah teori mereka, para munafikun, ya, bagaimana bisa mengendalikan rakyat. Bikin miskin dulu, bikin susah. Nanti berikan bansos, kemudian giring mereka agar supaya mereka mengikuti, ya, kemauan si pemberi bansos tersebut. Itulah yang dilakukan, ya. Nah, ini Nabi Yusuf, ya, menerima
jabatan tersebut ya, agar supaya bisa ya, memberikan, menyuntik dana untuk para fuqara tersebut, para masakin tersebut, orang-orang yang dulu sering menjadi terhalang dari mendapatkan kesempatan ya untuk bekerja, untuk mencari nafkah. Inilah bagaimana kalau sudah perbendaharaan kerajaan Mesir dipegang, nah maka itu memiliki power yang kuat, apalagi dia dipercaya oleh raja ya. innaka ladaina al-yawma makinun amin ya, seperti itu. Mirip sekarang seperti menteri keuangannya dipercaya oleh pemerintah, oleh presiden. وقد ورد كلام مفصل حول هذا الموضوع في بحث استجابة طلب الظالم وقبول الولاية في علم الفقه. Ya, telah ada memang penjelasan yang secara rinci seputar topik ini dalam pembahasan bagaimana bolehnya memenuhi permintaan al-zalim wa qabulil wilayah dan menerima satu jabatan ya dalam ilmu fiqih. Wa inna istijabata talabil zalimi wat tasaddi li manasibil hukmi la yakunu haraman daiman. Dan sungguhnya memenuhi ya permintaan al-zalim, orang yang zalim maksudnya penguasa yang zalim, wat tasaddi li manasibil hukmi, dan menjabat atau menduduki ya manasibil hukmi, jabatan-jabatan jabatan pemerintahan, la yakunu haraman daiman, enggak selalu itu hukumnya haram, enggak. Bal taratan yakunu mustahabban, bahkan terkadang itu menjadi sunnah. Wa qad yakunu fi ba'dil ahyani wajiban syar'an, dan terkadang itu bisa menjadi wajib secara syariat. Wa dzalika idza kanat manfa'atut tasaddi wa murajjahatuhu ad-diniyah akthar min al-adrar an-natijati an at-tasaddi min da'mi hukmi adh-dhalimi wa ghairihi. Yang demikian itu ya bisa jadi wajib ketika apabila manfaat dari memangku jabatan ya dan hal-hal yang menguatkan di dalam agama itu lebih banyak daripada bahaya-bahaya yang dihasilkan dari memangku jabatan tersebut ya, min da'mi hukmi dhalim, dari menyokong hukum atau pemerintahan yang zalim dan sebagainya. Itu jadi tergantung ya kemanfaatannya. Dan juga nanti ada pembahasannya, enggak. Ada orang memang kadang-kadang ini dijadikan alasan ya untuk membantu menjadi pendukung seorang pemerintah yang zalim, karena alasannya sudah supaya bisa dia menolong orang-orang yang lemah. Tapi ketika dia masuk ke sana malah dia terseret ya kepada kezalimannya si zalim tersebut. Nah itu ya ini nggak ada artinya kalau seperti itu. Tapi tidak seperti Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf benar-benar dia mendapatkan kepercayaan tersebut dan digunakan untuk kemanfaatan ya umat. Wa nulahidhu fi riwayatin adidatin anna a'immata ahlul bait kanu yujawizuna li ba'd khullas syi'atihim wa ashabihim wa amsal Ali bin Yaqtin. Kita perhatikan dalam riwayat-riwayat yang banyak ya bahwasanya imam para ahlul bait ya, mereka itu membolehkan li ba'd khullas syi'atihim, untuk sebagian ya orang-orang tertentu dari kelompok mereka, wa ashabihim, dari sahabat-sahabat mereka, seperti Ali bin Yaqtin ya, dibolehkan alladzi kana min ashabil Kazim, yang mana Ali bin Yaqtin ini adalah sahabat dari Imam Musa al-Kazim ya, cucu Nabi kita Muhammad SAW ya, Musa al-Kazim. Haitsu tasadda li mansibil wazarati li fir'aun zamanihi, di mana dia memangku jabatan sebagai menteri di zaman Fir'aun masanya
ya Firaun, yaitu Harun Rasyid di zaman pemerintahan Harun Rasyid. Ya. Harun Rasyid ya, Khalifah Abbasiyah ya, yang terkenal ya, tapi tetap ya Bani Abbas juga menekan ya, pada umumnya menekan kepada keluarga Nabi seperti itu. Tapi tetap dia dibolehkan itu, dia Ali bin Yaqtin ini termasuk temannya Musa al-Kadhim, dia dibolehkan memangku jabatan di pemerintahan Harun al-Rasyid. Wa dzalika bi amrin min al-imam ghayata ma fil amri anna al-istijabata wat tasaddi li manasib al-hukmi aw raddiha tabi'ani liqanun al-aham wal muhim. Yang demikian itu ya, dia memangku jabatan tersebut sudah dapat ini adalah mendapatkan perintah dari Imam Musa al-Kadhim tadi. Tujuan dari perintah tersebut ya, atau inti puncak kenapa kok dibolehkan seperti itu, yaitu annal istijabata wat tasaddi li manasibil hukmi ar-raddiha, memenuhi dan menduduki suatu jabatan pemerintahan atau menolaknya ya, dia boleh ya, atau dia harus menolak, itu tergantung mengikuti kaidah al-aham wal muhim. Mana yang lebih penting, yang lebih manfaat ya, di antara yang muhim ya, di antara yang penting. Yang terpenting di antara yang penting, seperti itu. Jadi tergantung bagaimana, mana yang lebih banyak manfaatnya dari madaratnya, seperti itu. Fala budda min mulahadatil manafi'id diniyah wal ijtimaiyah wa muqaranatiha mal adrar natijah. Ya, maka harus diperhatikan manfaat secara agama dan juga secara sosial. Wa muqaranatiha mal adrar natijah, dan dibandingkan dengan bahaya-bahaya yang akan terjadi, yang akan dihasilkan. Harus dibandingkan mana yang lebih besar, manfaatnya atau madaratnya. إذ لعل الذي يتصدى للمنصب قد يستطيع في نهاية المطاف أن يزيح الظالم عن الحكم. Ya, di mana terkadang orang yang menduduki jabatan tersebut, terkadang dia mampu pada akhirnya untuk menghilangkan atau menyingkirkan kezaliman anil hukmi, atau menyingkirkan si orang zalim itu dari pemerintahan. Kama hadatsa Yusuf binaan ala madmumi ba'd riwayatil waridah, sebagaimana yang terjadi pada Nabi Yusuf. Bagaimana Nabi Yusuf ya, memang awalnya sebagai pemelihara perbendaharaan negeri Mesir, kemudian meningkat menjadi wazir, perdana menteri, akhirnya kemudian menjadi raja, seperti itu. Bisa seperti itu ya. Au yakunul ma'ina alladhi tanbathiqu minhu al-harakat was-thawrat, atau dia menjadi sumber inspiratif, sumber juga kekuatan, sumber bantuan, sumber juga inspirasi, yang mana tanbathiqu minhu al-harakat, yang akan muncul darinya gerakan-gerakan was-thawrat dan revolusi, seperti itu. Li'annahu yaqumu bitahiyati muqaddimati thawrah, karena dia berperan sebagai pendahuluan ya, menyiapkan pendahuluan terjadinya revolusi atau reformasi dan sebagainya. Min dakhilin, dari dalam pemerintahan. Min dakhili ajhizatil hukmil qaim, dari dalam ya perangkat pemerintahan yang sedang berlangsung. Wa yumkinu ayyakuna mu'mina ali fir'aun min hadzal qabil, dan dia bisa saja ya, dia bagaimana ya, dia menjadi penyokong bagi tegaknya keadilan dari dalam pemerintahan, seperti yang dilakukan oleh seorang mukmin dari keluarga Fir'aun. Ya, kita baca dalam surah Ghafir atau
namanya surah Ghafir, nama lainnya adalah surah Al-Mu'min. Ya, bukan Al-Mu'minun ya. Surah Al-Mu'min itu di sana menceritakan bagaimana seorang yang beriman dari keluarga Fir'aun, dia membela Nabi Musa mati-matian. Mendebat Fir'aun, ya, memberikan argumen-argumen tentang kebenaran Nabi Musa. Itu dari dalam pemerintahan. Ya, contohnya seperti itu ya. Au yakunu al-aqal malja'an wa maladan lil madhlumina wal mahrumin wa mukhaffifan an alamihim wad dughutul warida alaihim min qibali ajhizatin nizam. Atau paling sedikit dia menjadi tempat berlindung, ya, tempat mengadu bagi orang-orang yang terzalimi, wal mahrumin, orang-orang yang terhalang ya dari bantuan, wa mukhaffifan an alamihim, dan juga ya, yang akan meringankan ya, kepedihan mereka, waddughut wal waridah alaihim, dan juga menjadi penghalang akan terjadinya intimidasi, tekanan-tekanan buat mereka min qibali ajhazatid nizam, yang dilakukan oleh perangkat-perangkat hukum di sana, seperti itu. Jadi ini kalau benar bisa seperti itu berarti manfaatnya ya lebih besar dari madaratnya. Wa kullu wahidin min hadhil umur yumkinu an yakuna mubarriran litasaddi lil manasibi wa qabuliha min al hakim adh-dhalim. Semua hal-hal ini itulah yang dapat menjadi mubarrir, menjadi pembenar ya, litasaddi lil manasibi wa qabuliha, untuk menduduki suatu kedudukan ya, dan menerimanya dari penguasa yang zalim. Walil Imam As-Shadiq alaihi salam riwayatun ma'rufah fi haqqi haula'il ashkhas yaqulu, ya, dan Imam Ja'far Shadiq yang ada riwayat yang terkenal tentang mereka itu, beliau mengatakan kafaratu amali sultan qada'u hawajil ikhwan, ya, sebagai kafarat dari perbuatan pemerintah itu adalah dengan memenuhi kebutuhan para saudara-saudara kita, artinya para rakyat jelata tadi ya. Itu sebagai artinya pelipur lala lah, seperti itu. Dia bisa paling sedikit mengurangi kezaliman si sultan tersebut. Lakinna, nah ini jangan hal ini kalau tidak benar-benar pasti dia dapat melakukannya, jangan dibuat alasan, apalagi orang-orang yang menggunakan alasan tersebut ya untuk kepentingan dirinya. Lakinna hadzal mawdu' at-ta'awun ma'al zalim. Akan tetapi masalah ini, topik ini, yaitu bekerja sama dengan orang yang zalim tersebut atau pemerintah yang zalim, minal umuri allati yaqtaribu fiha hududul halal minal haram. Itu termasuk dari hal-hal yang ya, mendekatkan kita antara perbatasan halal dan haram. Nah, ini yang seperti apa dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, Rasulullah menerangkan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umur mushtabihat. Fa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Karra'i yar'a haula al-hima yushiqu an taqa'a fihi. Ya, yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Di antara keduanya ada hal-hal yang samar. Tapi ya, Rasulullah katakan faman waqa'a fi syubhah, barang siapa yang berada di dalam hal yang syubhat antara yang halal dan haram, ya, yushiqu ayyaqa fi, dia nyaris dia akan terjatuh kepada yang haram. Ya, faman waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjatuh kepada hal yang syubhat, dia akan terjatuh kepada yang haram. Karena dia udah nyerempet-nyerempet gitu. Rasulullah gambarkan karra'i yar'a haulal hima. Contohnya adalah seperti pengembala yang mengembalakan kambingnya di seputar daerah terlarang. Ya, misalnya ini daerah terlarang punya seorang raja misalnya. Ya, yushiqu ayyaqa fiha, dia nyaris dia akan ya,
pasti dia bisa namanya dia nggak bisa ngendalikan itu kambing-kambingnya. Terus pasti dilihat rumput sana lebih hijau, akhir diserbu itu rumput yang dilarang tadi. Nah ini ya, jadi masalah ini muallif mengatakan minar umuril lati yaqtaribu fiha hududal halal minal haram. Ya, ini adalah hal-hal yang mendekati batasan-batasan antara halal dan haram. Wa katsiran ma yuaddi tahawunu saghirin min asy-syakhsil mutasaddi ila wuqu'ihi fi أشراك النظام وارتكاب جريمة تعد من أكبر الجرائم وأفظعها. Dan banyak terjadi terhadap orang-orang yang menganggap remeh, ya. Ma yuaddi tahawunu saghirin min syahsi. Ya, ini berakibat kepada orang-orang yang suka menganggap remeh hal ini. Ya, al-mutasaddi, ya, orang-orang yang memangku jabatan tadi, ya, jabatan di kedudukannya pemerintah yang zalim, ila wuqihi fi asyrakin nizam, di mana dia bisa terjatuh di dalam persekutuan pemerintah tersebut. Ya, arti persekutuan dalam kezaliman tersebut. Wartikabi jarimatin, dan dia melakukan suatu jarimah, suatu perbuatan yang berdosa atau kriminal, tu'addu min akbaril jaraimi wa afdaiha, yang dianggap sebagai kriminal yang paling besar dan paling menjijikkan. Wa hiya at-ta'awunu ma'adh zalim, yaitu bekerja sama dengan orang yang zalim, fi hin yatasawwaru annahu yaqumu bi'ibadatin wa khidmatin insaniyatin mashkura. Ya, dia bekerja sama dengan orang yang zalim, ya, selalu membenarkan pemerintahan yang zalim, membenarkan kezaliman mereka, tapi dia masih merasa, ya, bahwasanya dia melakukan ibadah. Saya kan ada di sini supaya bisa membantu orang-orang lemah, padahal sama sekali tidak melakukannya. Dia ikuti segala instruksi dari si zalim tadi, ya, tapi dia merasa dia melakukan ibadah dan dia berkhidmat kepada kemanusiaan dan masykurah, dia disyukuri orang-orang. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Mungkin ada sebagian lah dari hartanya dibagi-bagikan atau di sebagai kamuflase, ya, untuk menutupi agar supaya, ya, bagaimana dukungannya terhadap orang zalim tidak, ya, terlalu menyolok seperti itu. Berikan, ya, bantuan, terutama sekali kepada bantuannya, apalagi itu kalau ada ulama-ulama yang menjadi penyokongnya, pendukungnya, diberikan bantuan. Akhirnya ulama tersebut, ini mengatakan ini orang baik, padahal dia dibantu oleh si pejabat yang bekerja sama dengan pemerintah yang zalim tadi. A'udzubillah min dzalik. Nah ini, ya, jadi mu'alif teliti sekali, enggak membolehkan secara bebas seperti itu, tapi harus diteliti mana sisi baiknya, ya, mana yang lebih berat manfaatnya atau madaratnya, seperti itu. Bukan itu saja sebenarnya. Bagaimana kepribadian orang tersebut? Apakah dia orang yang berkepribadian kuat seperti itu? Pernah dalam satu riwayat, siapa nih? Siapa itu yang mati dalam keadaan terasing dari sahabat Nabi? Astaghfirullahaladzim. Abu Dzar Al-Ghifari. Tegas sekali Abu Dzar Al-Ghifari. Orang yang tegas, siapapun dia berani mengatakan salah walaupun itu di hadapan pemerintah yang zalim. Mengucapkan dia berani mengatakan salah kepada sesuatu yang salah atau yang benar kepada sesuatu yang benar. Ini Abu Dzar Al-Ghifari seperti itu. Tapi ketika dia minta suatu jabatan, Rasulullah SAW katakan, innaka dha'if, engkau ini lemah. Dan sungguh jabatan sebagai qadhi, kalau nggak salah seperti itu.
engkau ini adalah Anda adalah lemah. Ya, walaupun berani dalam hal itu, ada kelemahan yang Rasulullah SAW lihat. Jadi Rasulullah tidak berikan seperti itu. Ya, justru dengan tidak diberikannya itu adalah menjadi kemuliaan buat dia, karena bahaya nanti ya kalau dia memangku jabatan tersebut. Abu Dzar Al-Ghifari terkenal memang asalnya dia seorang pemimpin di kabilahnya. Dan artinya boleh kita bilang pemimpin preman lah gitu di kampungnya. Nggak ada orang berani lewat di negerinya. Oh, kalau nggak bayar upeti nggak bisa lewat seperti itu. Tapi kemudian setelah masuk Islam, beliau adalah orang yang membela kebenaran, ya, sangat kuat di dalam membela kebenaran. Tapi seperti itu. Nah, ini juga harus menjadi faktor yang harus dipertimbangkan di samping mempertimbangkan tadi madarat dan manfaatnya. Kita lanjutkan. Wa qad yastafidu ba'd al-intihaziyin min hayati Yusuf atau Ali bin Yaqtin wa yattakhidhuhu dhari'atan lit-ta'awun ma'al zalimi wa taghdiyatan li'amalihim asy-syarrirah. Terkadang ada orang-orang yang mau mengambil kesempatan ya, dengan contoh kehidupan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tuh mau tuh menerima jabatan dari penguasa yang zalim atau dengan alasan yang lain, yaitu Ali bin Yaqtin di masa Harun al-Rasyid mau tuh menerima jabatan ya. Ini jadikan wa takhidhuhu dzari'atan lit-ta'awun ma'al zalim. Ini dijadikan alasan untuk bagaimana dia bisa intihaziyun ini orang-orang yang cari-cari kesempatan ya. Bagaimana dia jadikan itu ya, Nabi Yusuf dan Ali bin Yaqtin sebagai alasan untuk dia bisa bekerja sama dengan zalim. Wa taghtiyatan li'amalihim asy-syarrirah, dan sebagai kamuflase atau sebagai tabir yang menutupi perbuatan mereka yang buruk. Padahal niatnya buruk supaya dapat jabatan, dapat harta. Nah, ini kesempatan ini. Nah, alasannya apa? Tadi dibuat alasan Nabi Yusuf. Ya, seperti itu. Fi hin annahu yujadu baunun sya'i'un baina tasarrufatihim wa tasarrufati Yusuf aw Ali bin Yaqtin. Sementara terdapat perbedaan yang sangat jauh, ya, yujadu baunun, ya, artinya perbedaan, ya, dari ketebain ya, yang sangat jauh antara perilakunya dan perilaku Nabi Yusuf atau Ali bin Yaqtin, seperti itu. Berikutnya, ya, su'alun, ada pertanyaan lagi. Huna su'alun akhar yatrahu nafsahu wa huwa annahu kaifa radaha sultanu Misra adh-dhalim li hadzal amr. Di sini ada pertanyaan yang lain ya, yang diajukan di sini, yaitu bagaimana penguasa Mesir yang zalim itu mau radaha ini tunduk atau mengalah gitu. Penguasa Mesir mau mengalah dalam masalah ini. Wastajaba li talabi Yusuf, dan dia mau menerima permintaan Nabi Yusuf. Ya, jadi pengemban pemegang bendahara negeri Mesir. Ma'ilmihi bi anna Yusuf la yasiru bi siratil zalimin wal mustathmirin wal musta'mirin. Padahal dia tahu ya, dari karakter Nabi Yusuf, kejujurannya dan sebagainya, ini orang enggak berjalan seperti ya, pada jalannya orang-orang yang zalim. Wal mustathmirin, orang-orang yang suka mengambil keuntungan. Wal musta'mirin, orang-orang yang selalu menjajah gitu. Bal yakunu 'alal aksi min dzalika mu'adiyan lahum. Bahkan ya, Nabi Yusuf itu kebalikan dari itu dan memerangi ya, bertentangan dan memerangi mereka seperti itu. Kok mau diterima? Kok mau ngalah ini si penguasa? Wal jawab, ya, jawabannya adalah al-ijabatu ala hadha su'al la takunu sa'bah
ma'a mulahadati amrin wahid wa huwa annahu taratan tuhitu al-azmatu al-iqtisadiyatu wal-ijtima'iyyatu bil-zalimi bihaitsu tuzazzilu arkana hukumatihi al-zalimah. Jawabannya enggak sulit ya, dengan kalau kita memperhatikan satu masalah saja, yaitu terkadang ketika krisis ekonomi ya dan krisis sosial itu sudah meliputi ya, orang zalim tersebut. Ya, bagaimana misalnya ketika krisis sosial ya, adalah krisis ekonomi ya, terjadi demo ya, di setiap negeri seperti itu, kelaparan di setiap negeri. Ini kan yes, ya, ini bihaitsu tuzalzilu arkana hukumatihi adh-dhalim, ini kan menggoncangkan sendi-sendi pemerintahannya yang zalim. Fayaral khatar muhdiqan bihukumatihi wa bikulli syai'in yata'allaqu biha. Maka dia melihat bagaimana bahaya mengincar ya, mengancam ke pemerintahannya dan segala sesuatu yang berkaitan dengan itu. Fi hadhil halah wa tajadnuban min as-suqutit tam la yumana bal yad'u qiyam hukumatin sya'biyatin 'adilah likai yuhafidha ala hayatihi wa bijuz'in min sultatihi. Ya. Maka dalam kondisi seperti ini dan juga untuk menghindari kejatuhan dia ya, secara sempurna dari pemerintahannya, la yumana yang tidak bisa dihindari, bal yad'u qiyam hukumatin sya'biyatin 'adilah, bahkan itu akan mengokohkan terjadinya pemerintahan rakyat yang adil, likai yuhafidha ala hayatihi wa bijuz'in min sultatihi. Ini ya, dilakukan untuk menjaga kehidupannya supaya dia aman, bisa hidup tenang ya, dan juga menjaga sebagian kekuasaannya nanti. Seperti itu ya. Itu bisa saja seperti itu. Ya, penguasa melakukan hal seperti itu ketika ya krisis ekonomi maupun sosial sudah meliputi satu pemerintahan. Ini yang pertama. Yang kedua, ahammiyatul masail al-iqtisadiyah wal idariyah. Penting ini ya. Pentingnya masalah-masalah ekonomi dan juga manajemen. Ya. Artinya administrasi. Administrasi ya. Administrasi idariyah artinya manajemen atau administrasi ya, arti memanage sesuatu dengan baik, mengatur ya, termasuk administrasi di situ ya. Raqama annana la nattafiqu ma'a ar-ru'yati allati tanzuru ila al-umuri biminzarin wahid wa tahsuru jami' al-umur fil qadaya al-iqtisadiyah duna i'ta'i ayyi dawrin lil insan. Mu'allif mengatakan walaupun kita enggak sepakat ya dengan hanya suatu pandangan yang hanya memandang dengan kacamata, dengan satu pandangan ya, kacamata yang sama, wa tahsuru jami'al umur fil qadaya al-iqtisadiyati duna i'ta'i ayyi dawrin lil insan, dan yang hanya membatasi segala urusan itu hanya dalam masalah ekonomi saja gitu. Ya, pokoknya masalah ekonomi lah yang menjadi faktor paling penting nih, paling utama gitu. Mu'allif tidak sepakat seperti itu tanpa memperhatikan peran dari manusia itu sendiri. Enggak semata-mata, maksudnya Mu'allif bilang hanya ekonomi saja, tapi faktor manusianya juga, faktor moralnya, akhlaknya itu juga menentukan. Walakin biragmi dzalik, akan tetapi walaupun demikian, fa innahu la yumkinu ghaddun nadhari an ahammiyatil qadaya al-iqtisadiyah wa dawriha fil mujtama'at. Akan tetapi enggak mungkin kita menutup mata ya tentang pentingnya masalah ekonomi dan perannya di masyarakat. Wal ayatu sabiqatu tusyiru ila hadhil haqiqah. Ayat yang lalu yang kita baca, yang sudah kita baca, yaitu ayat 54 sampai 57, itu mengisyaratkan hal tersebut. Wal mulahadu anna Yusuf rakkaza min baini jami'il manasib min jami'i manasib ad-dawlati ala mansibil isyraf ala al-khazanah ya. Dan bagaimana kita dapat amati di sini bahwasanya Nabi Yusuf hanya memfokuskan di antara
kedudukan-kedudukan yang ada di pemerintahan tersebut, dia pilih kedudukan sebagai pengawas perbendaharaan kerajaan Mesir. Wadzalika li'ilmihi annahu idza najaha fi tartibi iqtisadi Misr. Dan hal tersebut sesuai dengan pengetahuannya, ya, bahwasanya apabila dia sukses mengatur perekonomian, menertibkan perekonomian kota Mesir, negeri Mesir, fa innahu yatamakkanu min islahi katsirin minal mafasidil ijtimaiyah, maka dia akan menjadi mudah, ya, dia akan mampu memperbaiki banyak kerusakan sosial di negeri Mesir tersebut. Ya, yang pertama diperbaiki masalah ekonomi. Sebab kalau orang sudah lapar, bisa melakukan apa saja. Terjadi perampokan, penjarahan, kekacauan dan sebagainya. Oleh karena itu Nabi Yusuf, ya, memperhatikan hal tersebut. Ini masalah ekonomi harus dibenahi terlebih dahulu. Kama anna tanfidhahu lil adalatil iqtisadiyah yuaddi ila saytaratihi ala sa'iri dawair ad-daulati wa ja'liha tahta imratihi, ya. Sebagaimana juga realisasi atau pelaksanaan keadilan secara ekonomi yang beliau lakukan itu mengakibatkan akhirnya beliau menguasai semua, ya, semua sektor di negeri tersebut. Jadi memang awalnya hanya masalah ekonomi, ya, dikuasai perbendaharaan negeri. Akhirnya dengan penuh keadilannya, ya, bagaimana dia manage hal tersebut dengan baik dan dengan adil, maka akhirnya dia bisa kuasai seluruh elemen di negeri tersebut. Wa qad ihtammat ar-riwayatul islamiyyah bihadzal mawdu'i ihtimaman kabiran. Riwayat-riwayat Islam sudah menganggap penting masalah ini dengan sangat penting, ya. Riwayat-riwayat Islam maksudnya riwayat hadis, ya. Famathalan nara fi riwayatil ma'rufah al-marwiyah an Amirul Mu'minin alaihi salam annahu ja'ala qiwamad din wad dunya fi ruknaini. Contohnya bagaimana kita lihat riwayat yang terkenal dari Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib alaihi salam, annahu ja'ala qiwamad din wad dunya, bahwasanya beliau menjadikan tegaknya agama dan dunia fi ruknaini, dalam dua pilar. Ahaduhuma yang pertama adalah al-qadaya al-iqtisadiyah wa ma yaqumu alaihi ma'asyun nas. Yang pertama adalah, pilar pertama adalah masalah ekonomi dan segala sesuatu yang menjamin kehidupan manusia. Wa ruknul akhar, pilar yang kedua adalah, ya, al-ilmu wal ma'rifah, ilmu dan pengetahuan. Ya, itu menjadi tegaknya agama dan juga dunia seperti itu. Wa biragmi annal muslimina qad ahmalu hadzal janib min al-hayatil fardiyyah wal ijtima'iyyah allati ihtamma biha al-Islam katsiran wa ta'akhkharu an a'da'il Islam fi hadzal janib. Walaupun kaum muslimin telah mengabaikan sisi ini dalam kehidupan baik individu maupun dalam kehidupan masyarakat, kehidupan sosial, yang mana Islam telah memberikan perhatian yang besar terhadap masalah ini, ya. Tapi kaum muslimin sudah mengabaikan hal ini. Ya, wa ta'akhkharu an a'da'il Islam. Akhirnya mereka itu tertinggal dari musuh-musuh Islam fi hadzal janib, dalam sisi ini. Kita lihat Indonesia, ya, yang mayoritas kaum muslimin tapi yang menguasai, ya, kekayaan Indonesia, yaitu orang-orang di luar mereka. Ya, mereka karena nggak memperhatikan ini, yang dirubutin dari apa yang ada di dalam Al-Quran hanya masalah hukum saja. Padahal hukum hanya menempati, ya, cuma 5% dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Sementara, ya, ayat-ayat yang lain banyak sekali mengandung hal-hal yang di luar hukum seperti itu, tapi tidak mendapatkan perhatian.
ya, terutama sekali masalah akhlak, kepribadian, itu nggak diperhatikan. Padahal di sana gemblengan yang berulang kali dalam Al-Quran membina akhlak. Di antara akhlak yaitu kejujuran, ya, amanah itu berkata benar, ya, seperti itu, dan memegang janji, jujur dalam bertransaksi, dalam berbisnis, ya, seperti itu. Itu semuanya, ya, adalah bagian dari akhlak yang panjang lebar dicontohkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jadi wa ta'akhkharu an a'da'il Islam fi hadzal janib. Mereka banyak tertinggal dari musuh-musuh Islam dalam sisi ini. Illa anna yaqdatal mujtama'il islamiyah al-mutazaidah wa tawajjuhahum nahwal Islam yazidul amal fi nufus bi an tazida min nashatiha al-iqtisadi wa ta'tabiru ibadatan islamiyatan kubra. Akan tetapi, ya, kesadaran masyarakat Islam yang terus bertambah, dan bagaimana, ya, arah, ya, tujuan mereka, arah, ya, kehidupan mereka menuju Islam ini menambahkan harapan bagi jiwa, ya, agar senantiasa semangat ekonomi mereka itu terus bertambah, dan itu wa ta'tabiruhu, dan semangat ekonomi ini jangan dianggap ini, ya, seperti, ya, sering orang menafsirkan, memisahkan antara dunia dengan ibadah ritual seperti itu. Wa ta'tabiru ibadatan islamiyatan kubra. Masalah ekonomi juga ini menjadi, ya, menganggapnya sebagai ibadah Islam yang besar, ya. Jadi kalau baca, misalnya rukun Islam itu jangan baca hanya, ya, iqamus shalah saja, puasa seperti itu. Tapi di sana ada ita'uz zakah itu. Itu zakat itu adalah merupakan bagian salah satu motor ekonomi yang sangat penting, ya. Itu adalah juga ibadah, ya, kubra. Wa taqumu bi bina'i nidhamin iqtisadiyyin madrusin wafqa khutatin muhkamatin likai ta'udu ilaihim quwwatuhum wa nasyatuhum. Ya, wa taqumu, dan artinya, maksudnya di sini apa? Kebangkitan Islam ini, ya, benar-benar bangkit dengan membangun nidhamun iqtisadiyyin madrus, ya, membangun tatanan ekonomi yang dengan penuh perencanaan, wafqa khutatin, ya, muhkamah, ya, sesuai dengan penuh, madrus artinya penuh Strategi. Dengan penuh, ya, terpelajari gitu, penuh dengan penelitian, dengan benar-benar pengamatan, wafqa khutatin muhkamah, sesuai dengan perencanaan yang teliti, likai ta'uda ilaihim quwwatuhum, agar supaya kekuatan mereka itu kembali, ya, wa nasyatuhum, dan semangat mereka menjadi bangkit kembali. Ini, ya, kalau, ya, kaum umat Islam menganggap ini masalah ekonomi juga bagian dari ibadah, tapi kan sekarang enggak, ini urusan dunia, seperti seolah-olah hadis Nabi itu yang kemarin itu dijadikan sebagai pemisahan antara masalah sosial dan masalah berbagai hal, ya, masalah ekonomi, ya, baik juga ekonomi maupun masalah ilmu pengetahuan dianggap sebagai itu urusan dunia. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Maksudnya kalaupun riwayat ini diterima, maksudnya, ya, setiap orang jangan itu harus memikirkan sendiri bagaimana pentingnya masalah ini. Setiap orang itu dengan keahliannya itu mempelajari hal tersebut, ya, dan bukan berarti dipisahkan antara ini nggak penting, ini bukan urusan agama. Ini banyak sekali di kalangan orang yang ngerti agama, belajar kitab macam-macam, ya. Saya ngalamin sendiri, sampai saya dengar sendiri dikatakan, ya,
Ustadz bilang gitu, buat apa belajar bahasa Inggris? Belajar matematik. Nanti di kubur nggak ditanya itu. Ini kan ya Allah mengkerdirkan Islam. Ini nggak ditanya. Sampai-sampai anak-anaknya itu nggak mau belajar umum. Sampai hanya yang penting bisa baca aja gitu. Ini kenyataan bagaimana kaum muslimin itu menganggap urusan agama itu hanya urusan ritual, sholat. Padahal agama ini mencakup kehidupan umat manusia semuanya. Oleh karena itu, kalau kita mengambil referensi hanya dari kitab-kitab al-mutaqaddimin atau kitab-kitab tertentu, ya, maka pemahaman Islam kita ini akan kerdil. Ya. Tapi kalau kita memahami agama kita ini dari Al-Quran, kita akan memiliki wawasan yang luas, pandangan yang luas, juga sekaligus petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan terus membimbing kita ke jalan yang benar seperti itu. Wawasannya tidak sempit. Karena apa? Karena Al-Quran adalah ilmu Allah. Allah mengetahui apa yang terjadi di masa lampau, masa kini, dan masa akan datang. Formula yang Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan dalam Al-Quran. Ini mencakup untuk kehidupan kita ini ya, di masa sekarang, masa teknologi yang begitu maju ya, dan maupun yang akan datang nanti. Semuanya itu sudah tercakup sampai Allah katakan ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan dalam Al-Quran ini. Allah yang mengatakan seperti itu. Ya, memang kalau kita bilang, rinciannya mana ada catatan sholat di dalam Al-Quran. Ya, ini hal yang aneh, lontaran pertanyaan seperti itu. Ya, Al-Quran ini bukan kitab fikih. Al-Quran juga bukan buku matematik. Al-Quran bukan buku fisika, bukan buku kimia, biologi, ataupun buku sejarah, tidak. Al-Quran adalah buku petunjuk buat kita. Memberikan resep-resep. Enggak semuanya dirinci. Ada yang perlu dirinci, Allah rincikan. Tapi ada banyak sekali yang hanya Allah berikan isyarat-isyarat. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala biarkan kita untuk menggalinya. Oleh karena itu, ya, perintah di dalam Al-Quran, kita diperintahkan bukan saja membacanya, harus merenunginya. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Ini fil amr ini. Ada lamul amr di sini. Ini adalah Kitabun anzalnahu ilaika, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, mubarakun, penuh dengan keberkahan. Liyadabbaru ayati, hendaklah mereka. Ini perintah dari Allah. Ya, kalau kita nanya, perintah untuk menghafal Al-Quran ada enggak? Enggak ada. Ya, tapi itu memang penting. Itu bagian dari menjaga kelestarian Al-Quran. Itu bagian dari menjaga Al-Quran. Tapi perintah untuk merenungi ayat-ayat Al-Quran itu langsung ada perintahnya. Ya, ada perintahnya. Kalau menghafal itu langsung dari sunnah praktek, sunnah amalia Rasulullah, dan juga para sahabatnya itu ya. Tapi perintah untuk merenungi ayat-ayat Al-Quran ini langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Seperti itu ya. Tujuannya itu jangan kita ini menjadi ya, orang-orang ya, Islam yang kerdil ya, yang tidak memahami ya bagaimana syariat yang begitu mulia ini yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan langsung dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga di sahabat Rasulullah SAW kalau lihat ya mereka bagaimana mereka dalam ibadah begitu tekun sampai dikatakan
ruhbanan bil lail wa fursanan bin nahar. Mereka itu bagaikan rahib-rahib di waktu malam, begitu khusyuknya ibadatnya, menangis ya, bercucuran air mata di malam hari, tapi di siang hari bagaikan singa. Dengan aktivitasnya masing-masing. Ada yang dalam bidang ekonomi. Lihat di sana ada contoh-contoh sahabat kan yang kaya seperti Sayyidina Utsman ibn Affan maupun Abdurrahman ibn Auf ya. Ada juga sahabat-sahabat yang bagaimana gagah di dalam pertempuran, dalam peperangan ya. Ada juga sahabat-sahabat yang yang dalam bidang sosialnya dan sebagainya. Masing-masing itu bagaimana berperan dalam semua segi. Itulah pengamalan dari Al-Quran seperti itu. Itulah didikan Nabi kita Muhammad SAW sehingga mereka menjadi khaira ummah. Khaira ummah nggak bisa hanya ditegakkan dengan satu sisi dari apa yang ada di dalam Islam ini. Harus dari segala sisinya. Ya kita lanjut ya. Wa hadhihi nuqtatun ukhra yajibu tanbihu 'alaiha. Ini adalah poin yang lain yang harus diperhatikan. Wa hiya annana nulahidu anna Yusuf alaihi salam yukhatibul malik wa yaqul, yaitu bagaimana Nabi Yusuf itu berdialog dengan raja dan mengatakan inni hafizun alim. Sungguhnya aku adalah seorang yang dapat menjaga perbendaharaan ini, lagi juga mengerti, paham ya tentang ilmunya. Wa hadhi isyaratun ila ahammiyati unsuril idarah. Ini juga ya sebagai isyarat akan pentingnya sisi manajemen ya, atau sekaligus sisi leadership begitu. Bagaimana bisa mengatur, memanage ya harta tersebut menjadi sesuatu yang tepat guna dan juga bermanfaat. Ila jadi bi unsuril amanah, di samping sisi kejujuran. Jadi wa an tuwaffira unsurul amanati wat taqwa wa anna tawaffura unsuril amanati wat taqwa faqat fi syakhsin la yu'ahhiluhu li ay yatasadda li ahadil manasibil ijtima'iyyatil hassasah. Nah ini ya terkadang banyak orang yang enggak perhatikan hal ini. Karena katanya Malik mengatakan terpenuhinya hanya sisi amanah saja dan ketakwaan. Ini ada orang amanah, jujur, takwa. Ya, itu saja dalam seseorang la yu'ahhilu, itu enggak membuat dia layak li ayyatasadda li ahadil manasibil ijtima'iyyatil hassasah, untuk dia mengemban salah satu kedudukan sosial yang sangat sensitif, yang sangat penting. Seorang amin, akhlaknya baik, ya bertakwa, nggak cukup dia kalau dia dijadikan sebagai menduduki suatu kedudukan yang sangat vital. Ya. Karena untuk kedudukan tersebut, di samping dia orang yang jujur, dia harus punya ilmu gitu, punya ilmu, punya kemampuan manajemen yang baik. Ya, bala budda di sini ya. Tapi jadi bukan hanya tadi dia punya al-amanah wa taqwa, bala budda min ijtima'i dzalika al-amil ma'al ilmi wat takhassus wal qudrati al-idarah. Tapi ya, harus digabungkan dengan hal tersebut dengan faktor yang lain, yaitu al-ilmi dengan faktor ilmu, dan takhassus, artinya takhassus ini expert ya, keahlian, spesialis gitu ya, seperti menangani masalah ekonomi, dia memang ekonom gitu ya. Wal qudratu al idarah, dan mampu memanage. Jadi ini penting sekali. Jadi terkadang ada orang yang jujur, yang baik, tapi nggak mempunyai kemampuan seperti ini, nggak bisa ya diberikan kedudukan tersebut. Atau sebaliknya, orang yang pintar saja, expert, dia ahli, tapi nggak punya kedudukan, nggak punya kejujuran, nggak punya ketakwaan, rusak negara. Dan diberikan kepada
Hanya konglomerat saja seperti itu. Nah ini ya. Jadi dan qudrah alal idarah. Likaunihi ya, qarnul alim ma'al hafidh. Karena ya apa? Menggabungkan antara alim ya, artinya kepintaran ya, spesialis, ya, expert ya, dengan hafidh. Hafidh ini bagaimana kejujuran di dalam menjaga ya, ketakwaan ya. Wa katsiran ma nusyahidul adrar an-natija ya, an-natija an su'il idarah la taqillu bal tazidu al khasair an-natijati al khiyanah. Ini banyak sekali kita saksikan bahaya yang dihasilkan dari buruknya manajemen ya. La taqillu, tidak kurang itunya bahayanya, bal tazid, bahkan lebih, alal khasairin natijati al khiyanah, dari kerugian yang dihasilkan atas dari pengkhianatan. Itu soal ini ya. Ini kalau kita, ini pelajaran tentang manajemen apa, tentang juga bagaimana apa pemerintahan, ya, manajemen ekonomi pemerintahan itu penting sekali ya. Kita lihat bagaimana kalau Indonesia sudah misalnya rusak dalam manajemen ekonominya, kemudian banyaknya pengkhianat, wah udah hancur dua-duanya. Kalau kagak ada ini, ya dari sini kan dikatakan bagaimana bahayanya dari apa buruknya manajemen ekonomi, ya itu bisa mengakibatkan bahaya yang lebih besar dari hanya adanya pengkhianat. Tapi kalau dua-duanya ada, wah ini khasarah murakkab namanya, bala murakkab, ya artinya bala yang tersusun-susun, bertumpuk-tumpuk. فهذه التعليمات الإسلامية صريحة في أهمية جانب الإدارة والقدرة عليها. Inilah pendidikan Islam yang jelas bagaimana pentingnya sisi manajemen wal qudratu alaih, dan kemampuan untuk memanage ya, itu adalah merupakan suatu hal yang penting. Wa ma'a dzalika nara tahawuna ba'dil muslimin bihadzal janib, dan juga kita saksikan bagaimana sebagian kaum muslimin menganggap sepele hal ini. Sisi ini dianggap sepele. Fal muhimmu ladaihim huwa nasbul ashkhas alladhi yatma'innuna ila taqwahum wa amanatihim li idaratil umur. Yang terpenting buat mereka hanya menempatkan orang yang mereka merasa aman ya dalam sisi ketakwaan dan kejujurannya untuk mengatur ya urusan-urusan tersebut. Ya. Kalau untuk dirinya sih iya, dia dipercaya ya untuk dia diberikan amanah. Tapi kalau untuk memanage, menjadi pemimpin, ya mengatur semuanya itu harus kedua hal tersebut. Ya. Ma'an nasiratan nabawiyah asy-syarifah wa kadzalika siratu Ali alaihissalam. Ya. Ma'an nasiratan nabawiyah asy-syarifah sallallahu alaihi wasallam. وكذلك سيرة علي عليه السلام ترشدان إلى أنهما كانا يهتمان اهتماما كبيرا بالجانب الإداري والقدرة على الإدارة مع اهتمامهم بأمانة الشخص وسلوكه الحسن. Ya, padahal sirah nabawi, sejarah Nabi kita Muhammad SAW dan juga sejarah Imam Ali alaihissalam itu memberikan bimbingan kepada dua hal tersebut. Ya, ila annahuma kana ihtamani, bahwasanya kedua orang ini yaitu Nabi kita Muhammad SAW dan juga ya, menantunya, ya juga anak didiknya, ya sahabatnya, ya keluarganya yaitu Ali alaihissalam, ya, juga keduanya ini yahtamani ihtimanan kabiran, memiliki perhatian yang besar bil janibil idari, dalam sisi bagaimana manajemen, wal qudrah al idarah, dan kemampuan memanage, ma'ihtimamihim bi amanati syakhsi, di samping perhatian mereka dengan kejujuran seorang, wasulukihil ahsan, dan perilakunya yang baik. Masih panjang ya.
masih panjang ya, insya Allah ya. Sudah berapa halaman lagi. Insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya, ini apa yang diuraikan mu'allif inilah hasil dari tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Antum silakan saja coba buktikan. Antum baca ayat Quran. Setelah baca, antum baca ya, terjemahannya. Ya, atau misalnya pahami maknanya seperti itu. Tapi sepintas. Antum ya dapatkan sedikit. Tapi kalau antum merenungi ya, ayat-ayatnya. Kaitkan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Atau kalau ada hal-hal yang membahas satu topik. Gabungkan dengan ayat-ayat yang lain dalam surah yang lain yang membahas tentang topik yang sama, antum akan mendapatkan ya, sesuatu, mengeksplor sesuatu yang lebih jauh, lebih luas daripada hanya membaca sepintas lalu. Silakan antum coba seperti itu. Ini Anda rasakan ya, seperti itu. Ya sering makanya dalam bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita ambil contoh itu lautan, gambar lautan. Ya, berbeda orang yang hanya baca dari kitab-kitab yang sudah misalnya kitab fikih atau kitab hikmah atau kitab macam-macam yang sudah tersaji ya. Kita tidak mengecilkan peran para ulama yang telah mengeksplor hal tersebut ya, yang telah menyajikan tersebut rahimahullah wa jazahumullahu ahsanal jaza ya. Akan tetapi ya, apalagi bagi mereka yang sudah memiliki pengetahuan dalam bahasa Arab, kemudian dalam ilmu nahunya, sarafnya, kemudian merenungkan Al-Quran, ini Anda gambarkan, ilustrasikan seperti orang yang ya, berbeda antara orang yang tidak mendatangi lautan. Lautan ini gambaran dari ilmu Allah. Disebutkan dalam akhir surah Kahfi dan juga surah Luqman kalau nggak salah. Ya. Itu Allah gambarkan bagaimana ilmu Allah gambarkan bagaikan lautan. Ini itu perumpamaannya kalau ente hanya terima dari kitab-kitab Turath, ya, kitab-kitab yang ada ya, tanpa menyelami Al-Quran, ente ibarat dibawain tuh air laut, seember kah, sesuai dengan kapasitas ulamanya. Ada yang ulama memiliki kapasitas bisa nampung 1 ember, ada yang 1 derigen, ada yang 1 tempayan misalnya, ada yang 1 tangki misalnya, atau ada yang lebih lagi. Diberikan kepada antum seperti itu. Ya, oh ini adalah ilmu Allah, ini air laut gitu kalau. Ini air laut. Ya, kita dapat ya. Kalau dia ilmunya misalnya seember, ya mungkin dia akan memberikan kita segayung gitu. Atau maksimal pun kita bisa sama, dapatnya seember gitu. Kalau dia memiliki kapasitas ilmu 1 tangki misalnya, ya kita mungkin dapat sebagian seember atau 2 ember seperti itu. Atau maksimalnya adalah kita dapat semuanya 1 tangki. Tapi kalau kita datang ke lautan, maka kita akan dapat pengetahuan yang jauh lebih besar. Kita tahu lautnya itu sendiri. Kalau misal ilmunya baru sedikit, ya kita main di pinggir laut dulu. Kita akan dapatkan informasi tentang laut. Ya, laut, oh airnya asin. Oh ada ikan-ikan kecil di sana, ada kerang-kerang. Seperti itu kita akan dapatkan informasi, tidak seperti yang kalau hanya dibawakan seperti itu. Apalagi kalau kita punya ya kemampuan. Oh kemampuan berenang bisa lebih jauh lagi. Oh kemampuan alat ya. Kita punya misalnya tabung oksigen, kemudian kaki bebek seperti itu, kacamata, kita bisa menyelam, diving, ya. Kita akan melihat jauh lagi lebih jauh lagi tentang bagaimana keajaiban
lautan tersebut. Kalau punya alat lagi kapal selam yang transparan masuk ke lautan, wah lebih banyak lagi informasi yang kita dapatkan dari laut tersebut. Laut maksudnya ini analogi dari ilmu Allah. Nah begitulah ya kalau kita mau merenungi Al-Quran. Dan ya apa yang kita dapatkan ini adalah satu contoh dari mu'alif ya. Dan apa yang didapatkan dari mu'alif ya, kita hanya jangan cukup situ, tapi harusnya tetap kita fokusnya kepada Al-Quran. Ya seperti itu agar supaya ya kalau namanya mu'alif adalah ya, manusia, terkadang dalam penjelasannya kurang tepat seperti itu. Kalau kita mengacu pada Al-Quran, kita bisa bandingkan nantinya. Ya, ini saja ya yang kita dapat renungi dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat 54 sampai 57. Insyaallah kita ketemu di hari yang lain, kita lanjutkan pembahasan masalah ini ya, masih panjang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صاحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.